peraturan-peraturan kecil-kecil begini ini kan mengkebiri peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Apa cerita di balik perundingan itu yang kemudian mengantarkan kita ke 17 tahun pada hari ini? Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum kepada semuanya. Yang pertama sekali ingin kita ceritakan bahwa sebenarnya GAM itu tidak pernah menutup pintu untuk dialog ataupun perundingan. Bahkan sejak 1976 ketika GAM itu dideklarasikan oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro, itu selalu membuka ruang-ruang dialog. Tetapi dibalas oleh pemerintah dengan tindakan represif. Sehingga ada DOM 89 sampai 98. Kemudian ada proses-proses lain di tahun 2000-an dan 2001. Kemudian ada dialog di Jenewa. Kemudian di dialog itu tidak ada face to face pertemuannya. Jadi GAM di satu ruangan, kemudian pemerintah di satu ruangan, dan mediator itu lari ke sana kemari untuk membawa draft daripada perundingan. Dan waktu itu pun penyelesaiannya tidak komprehensif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam setiap dialog GAM itu menolak ada prasyarat. Jadi pemerintah selalu memberikan prasyarat bahwa GAM harus terima otonomi, kemudian baru ada dialog. Sedangkan di pihak GAM itu tidak bisa ada prasyarat dalam perundingan-perundingan itu. Itu kasus di Tokyo pada tahun 2003, di mana pemerintah mau berdialog dengan GAM ataupun mau bernegosiasi dengan GAM, tetapi GAM harus menerima otonomi. Dan ini tidak bisa diterima oleh GAM. Kemudian ada hal lain yang cukup prinsipil yang dipegang oleh GAM, bahwa yang pertama, setiap negosiasi antara GAM dengan pemerintah itu harus ada international mediator. Harus ada penengah internasional, tidak boleh langsung antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, GAM selalu menyatakan bahwa tempat dialog itu harus di tempat yang netral. Misalnya di Swiss atau di mana-mana. Tapi waktu itu pemerintah menekan untuk tidak di Swiss, tapi di daerah-daerah yang menurut pemerintah Indonesia itu bisa untuk mempressure GAM. Kemudian yang ketiga, selalu dalam setiap proses dialog, GAM itu menginginkan adanya penghentian kekerasan, adanya gencatan senjata, adanya upaya untuk menghentikan kegiatan militer, dan itu selalu ditolak oleh pemerintah. Nah, proses-proses dialog itu sesudah gagal 2003, kan ada darurat militer selama 6 bulan pertama. Kemudian darurat militer 6 bulan kedua, baru darurat sipil 6 bulan. Dalam darurat militer dan sipil kan Aceh tidak bisa dikalahkan, GAM tidak bisa dikalahkan. Sehingga ketika terjadi tsunami, dan sebelum tsunami memang sudah ada inisiatif untuk dibuka kembali dialog itu. Tapi tetap dengan prinsip GAM tadi itu, tidak ada mediator, tidak mau perundingan itu dilakukan di negara-negara yang tidak netral. Nah, ini yang dipegang teguh sehingga tidak terjadi dialog sebelum tsunami. Sesudah tsunami, di hari kedua tsunami, seingat saya waktu itu pimpinan GAM di Swedia itu mengeluarkan unilateral ceasefire, gencatan senjata sebelah pihak, bahwa kami tidak akan menyerang apapun bantuan kemanusiaan dan segala macam. Tetapi waktu itu kan pemerintah dan militer mengatakan kita akan tetap kejar GAM. Operasi militer tetap berlanjut dan segala macam. Jadi narasi-narasi itu yang keluar. Tapi dengan harapan bahwa kita ingin membuat perubahan, bahwa bantuan kemanusiaan harus segera disalurkan, akhirnya dengan pressure juga dari dunia internasional, akhirnya ada kembali dialog di bulan Februari tahun 2005 sesudah tsunami tahun 2004. Pertamanya itu dimulai di bulan Februari. Kemudian perlu dijelaskan juga bahwa ketika dialog pertama itu kan pemerintah tetap ngotot bahwa GAM harus terima otonomi dulu, nggak ada penghentian kekerasan di lapangan. Itu selalu yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi GAM karena merasa bahwa harus duduk, harus menyampaikan sesuatu, harus berdiskusi, harus bernegosiasi, akhirnya di bulan Februari dan Maret itu, di putaran pertama dan kedua, itu tidak ada hal yang substantif yang ditemukan.
tapi itu semacam brainstorming. Ada maksudnya kekesalan-kekesalan yang ditumpahkan baik oleh GAM ataupun oleh pemerintah. Itu di yang pertama. Jadi sampai proses kemudian berjalan. Nah, kenapa misalnya ada dialog yang berkelanjutan? Itu juga banyak rahasianya. Rahasianya begini. Ketika mulai dialog itu kan tidak ada kata temu di pertemuan pertama. Pemerintah tetap mengatakan GAM harus terima otonomi. Nah, di dalam satu pertemuan, Ahtisari itu mengeluarkan satu cerita bahwa proses dialog ini tidak berbicara tentang otonomi, tetapi tidak juga berbicara tentang merdeka. Nah, apa kejadiannya? Kejadiannya bahwa di antara negara Swedia dan negara Finlandia itu ada sebuah pulau, namanya Pulau Åland Island. Åland itu punya polisi sendiri, punya pos sendiri, punya sistem pemerintahan sendiri, PNS sendiri dan segala macam. Tapi untuk pertahanan luarnya, untuk diplomasi luar negeri itu mengikuti negara Finlandia. Nah, istilahnya itu dalam bahasa Inggris waktu itu self government. Jadi ketika self-government itu disuarakan oleh Ahtisari kepada GAM dan pihak RI, oleh GAM itu disambut. Karena kalau bercerita otonomi kan GAM dalam status otonomi. Sejak pemberontakan 1953 dan di penyelesaiannya di 1959, itu kan Aceh sudah daerah istimewa Aceh. Ada 3 itu, daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, dan daerah khusus ibu kota. Jadi kita sudah istimewa, sudah otonomi. Bahkan tahun 2000-an, 2001 itu udah ada proses-proses otonomi. Jadi kalau kita berbicara dalam kerangka ekonomi itu tidak ketemu. Tetapi berbicara dalam kerangka spirit self-government, di mana Aceh itu mengelola Aceh sendiri, ada kewenangan-kewenangan di sektor publik yang dilakukan, kemudian ada hal-hal yang memang menjadi tugas pemerintah. Seperti misalnya diplomasi luar negeri, external defense dan segala macam. Ini pertemuan daripada awal-awal daripada MOU Helsinki. Makanya tidak benar statement-statement yang mengatakan bahwa misalnya GAM menerima otonomi, kemudian GAM memang ditekan, format daripada MOU itu dibuat oleh pemerintah, GAM itu dibayar oleh pemerintah dan segala macam, itu tidak betul. Ya. Menarik, artinya ini statement langsung dari Bang Munawar Riza yang hadir detik by detik ya di saat itu. Nah kemudian kalau melihat hari ini kondisinya, apakah keseluruhan tadi dari proses-proses yang sudah dijalani, kan ada banyak sekali diskusi alot yang kemudian mempertanyakan banyak hal. Salah satunya itu soal banyak pasal, misalnya soal implementasi, akan ada sejumlah kanun, akan ada sejumlah peraturan dan lain sebagainya. Apa yang sudah kira-kira yang sudah betul-betul sesuai dengan yang didiskusikan hari itu, dan apa yang sebenarnya menjadi ruang kosong yang seharusnya itu tidak boleh dibiarkan berlarut sampai hari ini? Jadi begini, ketika proses pertemuan pertama dan kedua itu kan tensinya agak tinggi karena masih dalam konflik dan tentara pun belum keluar dari Aceh. Jadi di pertemuan ketiga itu sudah mulai ada kemajuan. Kemajuannya bahwa ada istilah waktu itu nothing is agreed until everything is agreed. Jadi ayo kita berdiskusi, berkomunikasi, berbicara apa-apa yang kita sepakati. Aceh mau misalnya mengelola pelabuhan sendiri, oke, itu bisa diterima, ditulis dulu menjadi sebuah draft. Aceh ingin ada pemerintahan sendiri, itu ditulis dulu. Jadi dimulai dari situ. Kemudian waktu proses tolak tarik otonomi tadi, itu sempat misalnya terbetik pembicaraan ataupun keluar pembicaraan bahwa pemerintah mengatakan begini, delegasi pemerintah mengatakan, sudahlah, Aceh itu nggak usah minta merdeka, tapi apa yang memang selain merdeka itu akan kami berikan. Itu kan menarik, maksudnya kompromi menarik dalam hal itu, sehingga dari pihak GAM pun merasa bahwa hari ini ataupun dalam negosiasi ini kami tidak membawa merdeka ke atas meja, tetapi selain yang merdeka yang memang bisa kami ambil itu apa, itu kami ambil semua. Makanya di dalam MOU itu kan ada kemandirian ekonomi, ada kemandirian hukum, ada kemandirian pemerintahan, ada pengelolaan sendiri di luar 6 sektor itu. Itu kan spiritnya. Nah,
Di awal-awal penandatanganan MOU sesudah tahun 2005 itu, prinsip-prinsip itu diakui. Prinsip-prinsip itu dimonitor oleh IMM sehingga ada hal-hal yang sudah berjalan. Tetapi semakin jauh daripada 2005, ternyata prinsip-prinsip itu sudah dilupakan. Hari ini pemerintah di Jakarta menganggap bahwa Aceh itu sama seperti provinsi yang lain. Itu tidak sama. Kenapa? Karena yang kita korbankan itu adalah merdeka. Ketika kita korbankan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dan sangat mahal, yaitu merdeka, bayarannya pun harus mahal. Mahalnya apa? Bahwa Aceh itu harus mengelola sendiri semua sektor publik di lain yang 6 tadi itu. Kemudian ada kewenangan-kewenangan yang memang menjadi hak Aceh. Nah, ini yang harus kita sadari. Kemudian terkait dengan implementasi tadi, yang mudah-mudah itu pertama waktu itu di sektor keamanan. Misalnya ada proses di mana GAM memotong senjata, kemudian ada tentara non-organik yang menarik diri dari Aceh. Kemudian yang kedua ada pembebasan tahanan. Nah, makanya ini perlu saya jelaskan juga bahwa MOU Helsinki ini ada 3 tafsirannya. Nah, itu menarik. Tafsiran pertama, tafsirannya pemerintah. Pemerintah itu kan ingin memberi sekecil-kecilnya. Kemudian ada yang kedua, tafsirannya GAM, ingin sebanyak-banyaknya. Apapun bantuan, apapun kekuasaan, apapun kewenangan kan ingin sebanyak-banyaknya. Pemerintah kan ingin melepas sekecil-kecilnya. Di lain pihak ada juga CMI yang mempunyai penafsiran tersendiri terhadap poin-poin itu. Nah, saya beri contoh satu. Perbedaan penafsiran. Waktu dalam perundingan itu GAM menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam 2 minggu harus membebaskan seluruh tahanan orang Aceh yang dibawa ke Jawa dan kemana-mana unconditionally, tanpa syarat. Semua tahanan harus dibebaskan. Dan dalam perundingan itu pemerintah merasa memang harus membebaskan. Okelah, menurut delegasi pemerintah kami bersedia menerima tuntutan GAM untuk melepas semua tahanan GAM dalam 2 minggu. Sudah diterima. Kemudian Hamid Awaludin sebagai Menteri Hukum HAM mengatakan bahwa di Indonesia untuk membebaskan tahanan itu nggak bisa langsung secara otomatis. Tapi harus dimasukkan ke dalam skema namanya amnesti. Sehingga waktu itu GAM pun terkejut. Oh, nggak boleh amnesti. Kalau pakai kata-kata amnesti berarti kita udah salah, mengakui salah, kemudian diampuni. Kita nggak mau itu. Tapi pemerintah berkeras bahwa ini satu-satunya solusi untuk bisa membebaskan tanpa syarat. Oleh GAM, karena merasa bahwa ada niat baik kedua belah pihak untuk membebaskan semua tahanan, GAM menerima kata-kata amnesti. Okelah, kita terima kata-kata amnesti. Nah, sesudah penandatanganan MOU dilakukan, ternyata pemerintah manuver di kata-kata amnesti tadi. Ketika GAM menuntut pemerintah untuk membebaskan seluruh tahanan, pemerintah mengatakan bahwa ini kan prosesnya amnesti. Amnesti itu harus begini-begini. Syaratnya ada. Jadi kepada tahanan yang ada di dalam tahanan di penjara-penjara seluruh Jawa, itu disampaikan bahwa kepada mereka akan diberikan amnesti sesuai dengan syarat amnesti karena tertulisnya amnesti. Waktu itu GAM kan berkeras, oh enggak begitu, pemahaman kami, spirit kami ataupun bahwa yang kita sepakati itu pembebasan tahanan tanpa syarat, bukan amnestinya. Sehingga apa yang terjadi, kemudian pemerintah juga mengalah. Karena AMM turun AMM. Waktu itu turun AMM, ada dari pemerintah Swedia malah mengirimkan hakim-hakim dari negara Swedia untuk memantau apakah betul orang yang ditangkap ataupun tahanan itu adalah tahanan-tahanan GAM. Itu diverifikasi ulang sama mereka. Berarti kan ada beda pemahaman. Makanya di dalam poin-poin ini banyak sekali pemahaman pemerintah dengan pemahaman GAM itu berbeda. Tetapi kadang-kadang kita nyaman dengan apa namanya narasi-narasi pemerintah sehingga mengatakan bodoh kali perunding GAM, kok mau begini, kok mau begitu. Padahal tidak demikian. Yang diminta oleh GAM itu sebenarnya jelas maksudnya apa, jelas tujuannya apa. Tapi ada yang menarik tadi soal 3 tafsir itu. Semua pihak RI, GAM maupun CMI sendiri punya tafsir yang berbeda. Seharusnya tidak begitu. Artinya ketika sudah disepakati sesuatu bahwa terjemahannya satu, tafsirnya sama, kenapa bisa berbeda? Enggak, misalnya begini, terjemahannya berbeda itu seperti yang saya ceritakan tentang amnesti tadi, kan berbeda.
ketika pulang ke sini, pemerintah menganggap bahwa yang dibebaskan itu yang masuk ke dalam skema amnesti. Sedangkan menurut GAM yang dibebaskan itu semua tahanan politik. Hal yang lain yang terjadi sebenarnya yang berbeda pemahaman adalah ketika kita berbicara tentang pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu oleh GAM itu dalam draft GAM itu yang kan kita ada plan A, plan B juga. Dalam draft GAM itu disebutkan bahwa pengadilan HAM itu berlaku sampai 1976 sampai hari ini. Jadi ada retroactivity. Retroaktif sampai 2005 lah. Kan begitu. Tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan, ya termasuk Amin, oh ya udah clear di Helsinki sudah clear bahwa pengadilan HAM itu untuk 2005 ke atas. Kan hari ini kita ceritakan tentang orang yang terdampak konflik. Ketika terdampak konflik itu kan ada beberapa mekanisme. Yang pertama ada mereka diberikan bantuan, diobati, dilepaskan dari tahanan, diberikan bantuan ekonomi, tapi juga berkenaan dengan rekonsiliasi. Kemudian ada reparasi. Kemudian ada pengadilan bagi orang-orang yang telah melanggar HAM. Ini kan retroaktif. Tapi pemerintah kan menganggap enggak. Makanya ketika kita berbicara di mana-mana di seluruh dunia, ketika kita berbicara pengadilan HAM untuk sebuah konflik, untuk sebuah pelanggaran, itu nggak mungkin ke depan. Apa yang sudah dilakukan di masa lalu? Di masa yang lalu. Itu. Jadi narasinya nanti ataupun istilahnya excuse-nya itu bahwa jangan buka luka lama. Kan bukan begitu. Jadi jelas sebenarnya di dalam MOU itu ada beberapa mekanisme untuk menghilangkan impunity, menghilangkan karena gini, waktu itu kita dalam cerita-cerita kita juga cerita begini. Hari ini ada kejadian di Timur Timur. Ada kekerasan terhadap orang Timur Timur. Kemudian selesai Timur Timur 99 terjadi lagi di Aceh. Kemudian kita takut bahwa apabila orang-orang yang melakukan pelanggaran ini tidak ada pertanggungjawaban, maka dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain di daerah lain di Indonesia. Kan sayang juga orang Indonesia berpotensi itu. Nah, berarti menariknya, apakah kemudian cerita tentang pengadilan HAM tadi kemudian muncul yang kita kenal hari ini itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Ada dua. Yang pertama untuk hal-hal itu pakai KKR, yang kedua untuk hal-hal pelanggaran HAM yang kemudian bisa terbukti itu di pengadilan HAM. Makanya pengadilan HAM itu bukan di Aceh, untuk Aceh. Untuk Aceh tapi dilakukan tidak di Aceh. Enggak, maksudnya di Aceh boleh, di luar Aceh boleh, yang penting ada pengadilan HAM. Nah, terkait dengan KKR begini. Waktu itu GAM mengusulkan adanya KKR. Seingat saya GAM yang mengusulkan adanya KKR. Jadi ketika GAM mengusulkan adanya KKR, pemerintah menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik bahwa kami pun di Indonesia ada undang-undang KKR. Bagus sekali kalau GAM meminta KKR, berarti karena di Indonesia sudah ada undang-undang KKR, sudah ada lembaga KKR, biar lebih cepat implementasinya, KKR Indonesia akan membentuk KKR Aceh. Itu yang dalam MOU. Kita pun melihat ini kan mekanisme. Ketika ada proses ataupun mekanisme yang cepat tanpa ada perlu aturan hukum yang baru, kita kan setuju aja. Setuju kita. Begitu kita setuju, waktu pulang ke Aceh, KKR Indonesia dibubarkan. Karena ada yang JR kepada MK bahwa digugat judicial review ke MK sehingga KKR Indonesia itu dibubarkan. Dengan dibubarkan KKR Indonesia, pemerintah merasa bahwa kan karena di dalam MOU tertulis KKR Indonesia membuat KKR Aceh, berarti KKR Indonesia nggak ada, mamaknya nggak ada, gimana mau buat anak, kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya pemerintah merasa tidak bertanggung jawab untuk membuat KKR Aceh. Untung ada intervensi dari kawan-kawan civil society, kemudian dari pemerintah Aceh sendiri, dari DPR Aceh sendiri, sehingga ada kanun yang diterbitkan untuk KKR di Aceh ini, sehingga KKR itu ada. Jadi kalau menunggu misalnya pemerintah membuat, mungkin tidak ada. Sama seperti yang Zong itu, kasus pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM tidak terbentuk sampai sekarang. Jadi mestinya kan harus ada. Harus ada pengadilan HAM untuk Aceh yang dibentuk oleh pemerintah sehingga tidak ada impunity, kemudian ada beberapa pertanggungjawaban yang memang harus dilakukan karena itu memang kesalahan. Negara kan tidak bisa menutupnya. Ini beberapa hal.
Artinya ada yang sudah disepakati di Mhm. meja perundingan di Helsinki, kemudian tidak berjalan Ya, karena beberapa hal tadi. ya. Terus Salah satunya soal salah tafsir mungkin. salah tafsir kepada KKR dan Bukan, karena masing-masing punya tafsir yang punya berbeda. tafsir Ya. berbeda. Jadi begini, ada satu hal yang juga perlu kita sampaikan bahwa apa yang diminta oleh GAM di dalam MOU Helsinki ini sebenarnya praktik-praktik modern yang sudah dijalankan di semua negara di dunia. Yang negara-negara baju di dunia itu semuanya hampir banyak yang memang sudah dijalankan. Contoh misalnya militer. Ketika militer melakukan pelanggaran sipil biasa, mencuri ayam dan segala macam, itu tidak dibawa ke mahkamah militer, tapi ke mahkamah sipil. Nah, itu kan yang tersebut di dalam MOU. Ketika militer melakukan kejahatan kriminal biasa, itu mereka dibawa ke itu. Itu kan di negara-negara maju seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, masalah fungsi militer. Fungsi militer untuk external defense. Itu kan di mana-mana begitu. Di semua negara begitu. Kemudian polisi, waktu itu GAM meminta kepada pemerintah bahwa polisi itu dimasukkan menjadi aparatur pemerintah Aceh. Waktu itu pemerintah menolak karena mengatakan bahwa ini susah, kita harus rubah undang-undang Polri dan segala macam. Kemudian dalam tolak tarik itu, GAM sepakat bahwa oke, polisi Indonesia masih tetap di bawah Polri, tapi untuk polisi Aceh ada kekhususan. Yang pertama sekali, kepala polisinya itu harus persetujuan pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua, polisi Aceh itu bertugas untuk penegakan hukum, nggak ngurus yang lain, nggak ngurus politik dan segala macam. Kemudian yang ketiga, rekrutmen anggota Polri yang baru di Aceh itu dilakukan dengan persetujuan pemerintah Aceh. Itu tertulis dalam MOU. Ya. Maksud kita apa? Karena ketika polisi, kemudian yang keempat satu lagi bahwa polisi Aceh harus diajari, harus diberikan pendidikan tentang hak asasi manusia. Jadi apa maksud kita? Maksud kita ini kan sebenarnya kan reformasi Polri yang ada di Aceh. Yang pertama sekali mereka tahu apa tugas mereka. Kemudian yang kedua, mereka itu betul-betul terikat dengan masyarakat. Ketika misalnya pemerintah Aceh atau rakyat Aceh, anggota Polri yang masuk itu concern pemerintah Aceh atau orang Aceh tahu prosesnya. Kan orang-orang yang kita anggap nanti ketika menegakkan hukum mereka tahu kondisi Aceh. Enggak misalnya mereka lulus dari daerah mana tiba-tiba ditempatkan di Polsek di Aceh, kan kadang-kadang berhadapan dengan benturan-benturan dalam masyarakat. Ini sebenarnya tujuan-tujuan baik yang dilakukan. Jadi jangan dicurigai bahwa ketika misalnya permintaan GAM di sini adalah membuka luka lama, kemudian ini kadang-kadang apa maksudnya melemahkan Polri. Enggak. Sebenarnya penguatan masyarakat, penguatan untuk secepatnya mendapatkan kesejahteraan itu ada sebenarnya dalam MOU Helsinki. Termasuk misalnya contohnya misalnya di beberapa negara untuk polisi lokal itu kadang-kadang dipilih dari putra daerah setempat. Dia dari kecil dia tahu siapa yang memukul istrinya, siapa yang misalnya minum minuman keras, siapa yang berjudi, dia tahu di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang reformasi Polri misalnya di Aceh, polisi di Aceh, itu tujuannya untuk mereka juga punya marwah, rakyat juga punya marwah. Nah, kan berbeda dengan hari ini. Nah, artinya ada yang belum tuntas terkait dengan apa yang diperbincangkan dan disepakati. Yang penting sudah disepakati saat perjanjian damai. Nah, bagaimana GAM menyikapi hal-hal yang tidak tuntas ini? Waktu itu GAM itu mempunyai satu mekanisme bahwa sepulang kita dari sana kan ada AMM, Aceh Monitoring Mission, di mana GAM ada di situ, pemerintah pusat ada di situ. Jadi setiap persoalan yang dihadapi oleh Aceh itu bisa diselesaikan di situ dengan mediasi daripada CMI ataupun orang-orang yang AMM di sana. Ini di tahun-tahun pertama. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya ada proses namanya FKK. Forum Komunikasi dan Konsultasi, kalau tidak salah saya, itu di bawah Kemenko Polhukam, di mana orang-orang dari Kemenko Polhukam dengan orang-orang yang ditunjuk oleh pimpinan GAM itu duduk bersama untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, hari ini itu putus. Tidak ada lagi satu mekanisme di mana duduk dua belah pihak.
Jadi Aceh itu ditabrakkan langsung misalnya sebagai provinsi dengan aparatur provinsi sebagai pemerintah bawahan, itu ditabrakkan langsung dengan pemerintah di Jakarta. Jadi ketika ada persoalan-persoalan Aceh, baik itu tidak sesuai dengan UUPA misalnya atau tidak sesuai dengan MOU, tidak ada lagi mekanisme yang bisa untuk disampaikan di situ. Makanya saya sebenarnya kadang-kadang bercanda ke kawan-kawan, kalau misalnya Presiden Jokowi menganggap bahwa Aceh itu penting, saluran informasi dari Aceh itu harus sampai ke sana. Jadi kalau misalnya tidak ada lagi AMM, tidak ada lagi FKK, tidak ada lagi DES Aceh, mestinya sebut saja misalnya Presiden membuat sebuah kementerian khusus untuk Aceh. Jadi ketika kita di Aceh ada poin MOU, ada poin UPA yang tidak tersampaikan, ada persoalan-persoalan politik, keamanan segala macam yang terhambat di pusat, itu kita bisa sampaikan ke kementerian tersebut untuk diselesaikan. Mereka yang kerja. Dulu waktu mekanisme pembentukan UPA, itu Menteri Dalam Negeri itu memang mempunyai tim khusus yang dia bekerja keras untuk mendiamkan kementerian-kementerian lain yang memprotes implementasi ini. Ya. Karena begini, Jakarta itu kan seperti belantara. Saya dulu waktu menjadi wali kota di Sabang, ketika ada persoalan-persoalan Sabang, nggak tahu mau pergi kemana. Selesai di Kementerian Perdagangan, bermasalah di Kementerian Perindustrian. Selesai di Kementerian Perindustrian, bermasalah di pihak-pihak yang lain. Jadi habis energi kita, terkuras energi kita. Makanya kalau ada saluran khusus ketika Aceh berbicara tentang bendera, Aceh berbicara tentang Wali Nanggro, Aceh berbicara tentang KKR, tentang apa segala macam, ada saluran yang didengar di sana. Tapi hari ini kan cuman lipstick aja, lip service aja, di mana pemerintah di Jakarta mengatakan misalnya pernah suatu saat Pak Muldoko menjadi penghubung antara Aceh dengan pemerintah lah segala macam. Tapi kan tidak berjalan, tidak ada hasilnya. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau nggak cepat-cepat diselesaikan, nggak cepat-cepat disentuh, nggak cepat-cepat diobati, ini nanti jurangnya akan semakin besar. Karena MOU Helsinki ini lahir karena adanya saling mempercayai. Ya. Jadi ada saling percaya, trust building antara dua pihak sehingga proses ini berjalan. Nah, ketika misalnya hari ini rakyat Aceh sendiri sudah saling bully sesama mereka, nyancok damai, cok MOU segala macam. Kan problem jadinya. Mereka tidak lagi misalnya menganggap ini sebagai sebuah rahmah. Menganggap ini sebagai sebuah hal yang perlu nyopang payah ada lob balik. Ini kan berbahaya nantinya ke depan. Makanya harus cepat-cepat. Pemerintah Jakarta harus cepat-cepat kembali kepada apa-apa yang mereka perjanjikan itu harus dijalankan kembali. Ada yang bertanya, misalnya begini, Bang Munawar, berapa persentase implementasi MOU Helsinki ataupun UUPA hari ini? Memang persentasenya cukup besar. Kalau kita lihat butir-butirnya itu cukup besar persentasenya. Yang sudah diimplementasikan. Sebesar misalnya katakanlah 80-90%. Implementasinya, persentasenya. Tapi ketika kita berbicara kualitas, berbicara spirit yang diperjanjikan, itu nggak sampai 50%. Misalnya apa prinsip yang paling penting yang kemudian tidak implementatif? Prinsip pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Di bab-bab pertama MOU Helsinki itu jelas disebutkan bahwa Aceh berwenang untuk menjalankan semua kewenangan publik di Aceh, pendidikan, pertanian dan segala macam itu kan dilakukan oleh Aceh. Kemudian 6 hal dilakukan oleh pemerintah. Nah, hari ini kan hampir semua urusan pemerintah pusat. Karena ada PP keluar tahun 2015, itu disebutkan bahwa kewenangan nasional, yang bersifat nasional di Aceh itu A sampai Z semuanya. Jadi secara de facto kita itu nggak ada lagi kewenangan sama seperti provinsi yang lain. Jadi keistimewaan Aceh itu tidak semua diakui. Nah, ini kan penting ketika timbangan kewenangan itu sudah berubah. Ini penting. Ini salah satu yang substantif. Jadi kita sepakat bahwa Aceh berwenang itu, tapi kan ekornya masih dipegang.
ada NSPK, ada norma standar prosedur dibuat oleh Jakarta. Norma standar prosedurnya tidak dibuat. Contoh misalnya begini, BPKS Sabang. Ya. BPKS Sabang itu undang-undangnya dikeluarkan tahun 2000. Kemudian kewenangan perizinan yang disebutkan di tahun 2000 itu keluarnya masa SBY tahun 2010. Namanya PP nomor 83 tahun 2010. Di mana isinya bahwa BPKS berhak memberikan perizinan-perizinan atau pendelegasian kewenangan perizinan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dijalankan oleh BPKS. Nah, kewenangan itu, misalnya katakanlah kewenangan perikanan misalnya, itu disebutkan dalam Undang-Undang tahun 2000, ditetapkan di PP tahun 83 tahun 2010, 10 tahun kemudian. Kemudian di dalam PP tersebut disebutkan bahwa kewenangan perizinan terkait perikanan akan dibuat NSPK-nya, norma standar prosedur perizinannya oleh pemerintah. Dalam waktu entah 6 bulan kalau nggak salah saya. Tapi hari ini tahun 2022, NSPK itu belum keluar dari Kementerian Perikanan. Sehingga BPKS tidak bisa memberikan izin untuk tangkap ikan. Jadi 2010, 2022. Nah, kemudian hari ini kita bully lah. Apa juga kok kenapa nggak diberikan ini, nggak diberikan itu. Nah, ketika ada kesusahan kita mendapatkan perizinan NSPK perizinan perikanan dari Kementerian Perikanan, itu kan nggak ada pihak yang mendorong Kementerian Perikanan untuk segera mengeluarkan NSPK-nya. Berarti ini ada ruang kosong yang seharusnya itu sudah bisa diselesaikan. Padahal kalau kita mau lihat dari MOU turunannya lah Undang-Undang 11 tahun 2006. Di dalamnya itu ada satu pasal yang menyebutkan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat di Indonesia mengikut sertakan Aceh di dalamnya itu akan ada proses konsultasi dengan pemerintah Aceh. Nah, apakah itu kemudian menjadi ruang kosongnya? Sebenarnya kalau di dalam MOU Helsinki itu bukan konsultasi. Menarik. Apa sebutannya kira-kira? Persetujuan. Berarti lebih kuat daripada rekomendasi. Jadi sebenarnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu ada 4 hal yang sangat penting. Isinya itu Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Yang pertama sekali bahwa undang-undang baru itu tentang penyelenggaraan pemerintahan itu Aceh akan melaksanakan seluruh kewenangan di bidang publik kecuali 6 perkara. Itu poin pertama yang harus ada dalam UU-PA. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa seluruh persetujuan internasional yang ada sangkut pautnya dengan Aceh, baik itu migas, baik itu segala macam, kan ada hari-hari ini yang dikatakan ini kewenangan pusat. Itu semua persetujuan internasional yang dilakukan itu harus berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. DPR Aceh itu memberikan persetujuan dan konsultasi dengan mereka. Itu 2. Kemudian yang ketiga, keputusan apapun yang dibuat oleh DPR RI itu harus konsultasi dan persetujuan DPR Aceh. Kemudian kebijakan-kebijakan administratif, apakah itu PP menyangkut Aceh, apakah itu Perpres menyangkut Aceh, apakah itu permen-permen yang menyangkut Aceh, harus dengan persetujuan kepala pemerintah Aceh. Konsultasi dulu baru ada persetujuan dari pemerintah Aceh. Sebenarnya ini praktik modern sebenarnya. Praktik modern yang maksudnya begini, kita juga capek di Aceh ini, tiba-tiba hari ini ada permen tertentu, Permendagri. Contoh seperti COVID misalnya kan. Itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri mungkin bisa jadi dalam sebulan ada 3 kali yang kita nggak ikuti. Itu kan selalu berubah sehingga Aceh dan seluruh Indonesia itu menjadi tidak pasti. Contoh yang terakhir masalah bandara. Aceh di dalam MOU Helsinki kan berhak melakukan hubungan luar negeri baik melalui laut ataupun udara. Berarti pelabuhan laut, pelabuhan udara. Itu lama berjuangnya untuk mendapatkan visa on arrival. Jadi di masa SBY waktu itu Irwandi Yusuf, saya dan kawan-kawan itu berjuang supaya bandara SIM itu dibuka sehingga bisa ada VOA, visa on arrival. Alhamdulillah masa itu sudah dibuka, sudah berjalan, sudah masuk AirAsia sehari 3-4 kali. Kalau nggak salah saya terakhir 21 kali dalam seminggu AirAsia bolak-balik antara Banda Aceh dengan Kuala Lumpur. Ketika COVID ada aturan-aturan yang mengatakan bahwa bandara SIM ditutup dengan bandara-bandara lain. Kita bisa terima. Oh COVID, semua bandara ditutup, udah 2 tahun. Kita terima. Begitu dibuka, Aceh tidak masuk dibuka. Berarti kan peraturan-peraturan kecil-kecil begini ini kan mengkebiri peraturan yang ada di dalam
undang-undang pemerintah Aceh. Ya. Jadi ketika Bandara SIM hari ini tidak dibuka untuk penerbangan internasional, itu mengkebiri Undang-Undang 11 tahun 2006 karena disebutkan di situ orang Aceh berhak untuk melakukan perdagangan luar negeri. Kan dikebiri kita. Ya. Sesudah dikebiri kan dimiskinkan juga. Dimiskinkan kenapa? Karena kalau kita mau ke Kuala Lumpur, kita ke Medan dulu baru Kuala Lumpur. Mau umrah kita ke Kuala Lumpur, ke Medan dulu baru ke Jeddah. Kan dimiskinkan itu. Makanya seperti ini kan mestinya pemerintah itu istilahnya tidak sensitif. Jadi Aceh yang sudah begini itu makin diolok-olok. Janganlah diolok-olok. Maksudnya apa yang memang sudah tertulis itu diperjanjikan untuk diberikan kepada Aceh, ya dijalankan saja. Bandara SIM apa susahnya dibuka? Dulu kan bisa dibuka. Dulu dengan lancar sudah. Imigrasi itu kan pelayanan publik, dia harus tetap bekerja. Pabean dia kan harus tetap bekerja. Angkasa Pura harus buka. Jadi alasannya misalnya ya macam-macam lah kan. Jadi janganlah nalar-nalar Aceh itu dibodohkan dengan alasan COVID. Gimana alasan COVID? Di Provinsi Kepulauan Riau 2 bandara yang berdekatan dibuka. Bandara di Pulau Bintan dengan di Batam. Ya. Kita di Medan dibuka. Kenapa Aceh nggak dibuka? Ini kan sedih kita. Jadi hari ini kalau misalnya lama-lama dibuka, sebagian masyarakat Aceh yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja dengan kondisi menjadi kesal juga. Karena dia ada urusan, mungkin anaknya kuliah di Kuala Lumpur, atau dia ada saudara di Kuala Lumpur, dia mau ke Kuala Lumpur yang biasanya 1,5 juta PP harus membayar 6 juta sekarang. Jadi kan kesal dia. Jadi hal-hal seperti ini kalau misalnya tidak cepat diobati akan menjadi masalah nanti ke depan. Artinya ada banyak sekali yang tadi Abang sebutkan soal betul kalau kita mau lihat 80% misalnya sudah implementatif, tapi kemudian kualitasnya salah satunya ini soal bandara. Apakah ada rekomendasi khusus untuk hal ini? Belajar dari apa yang sudah diperbincangkan di Helsinki? Sebenarnya kalau ada jalur komunikasi yang dibuka antara Aceh dengan Jakarta itu mungkin akan disampaikan. Tapi hari ini di Aceh ini kan bekerja sendiri-sendiri. Misalnya begini, ketika ada persoalan yang sangat yang misalnya yang prinsipil seperti ini, seorang Kadis Perhubungan misalnya berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Jadi hubungannya antara ya Kadis Perhubungan Provinsi dengan Kementerian Perhubungan. Atau misalnya ada hal yang terkait dengan perdagangan, ya perdagangan dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dilihat sebagai birokrasi biasa yang kadang-kadang tidak diambil berat untuk diselesaikan. Ini yang menjadi perkara. Karena makanya kenapa misalnya dari dulu saya pribadi dan kawan-kawan lain itu tidak sepakat itu istilah-istilah GAM itu dibubarkan. Karena GAM itu kan masih ada. GAM itu signatory, penanda tangan daripada MOU kan. Nota kesepahaman ini antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Kalau hilang satu pihak kan berarti pihak yang lain kan suka-suka. Tapi kemudian dikenal dengan nama KPA. Enggak. Jadi GAM itu sebagai rumah besar bagi kombatan dan non kombatan. Ini rumah besar harus ada. Jadi GAM yang ada sesudah MOU Helsinki itu GAM minus pasukan bersenjata, GAM minus tujuan merdeka. Jadi sebagai organisasi yang memang menjadi pong atau rumah bagi kawan-kawan ini. Jadi tetap ada. Jadi yang ngeng ketika tidak di hari ini siapa? Kalau misalnya ada MOU Helsinki yang tidak diimplementasikan, yang advokasi siapa? Kalau diadvokasi oleh DPRA ini kan lembaga resmi daerah. Kemudian oleh kepala pemerintah Aceh, mereka dianggap gubernur itu kan dianggap anak buahnya Mendagri dan segala macam. Jadi tidak imbang. Tapi kalau GAM sebagai penanda tangan daripada MOU itu sebagai rumah yang besar yang tidak terganggu, itu bisa mereka itu menjadi kekuatan bargaining terhadap pemerintah. Nah, komposisinya begini, GAM itu rumah. Betul. Kemudian dalam GAM itu yang dibubarkan itu kan militernya. Kombatannya dibubarkan. Ketika kombatan dibubarkan, mereka membuat organisasi transisi lah untuk menjadi masyarakat biasa, itu namanya KPA. Jadi KPA itu GAM tapi mereka kombatan. Misalnya saya GAM tapi saya bukan KPA. Nah, ini kan rumusnya begitu. Jadi KPA itu ada panglimanya, ada pimpinannya, segala macam itu untuk memudahkan dikontrol.
karena mereka punya kekuatan dan skill militer. Kalau misalnya tidak dikontrol kan bahaya juga, bisa diicok leklung. Karena selama ini kan begitu. Jadi Betul. ada sesudah damai. Jadi begini, saya mau cerita juga bahwa ketika GAM berdamai, itu GAM itu diinjak-injak juga, di pressure, dijepit. Perundingnya ditangkap. Kemudian aktivis yang membantu GAM harus lari ke sana kemari. Kemudian pimpinan yang di Swedia dimasukkan ke dalam list teroris. Pokoknya kita dijepit, diperas-peras, maksudnya dicekik biar kita itu tidak bisa untuk beraspirasi menuntut apa yang kita perjuangkan. Nah, dalam kondisi begitu berjalan sudah tanda tangan MOU. Dalam tanda tangan MOU pun sesudah tanda tangan itu nggak ada bantuan-bantuan khusus begitu, nggak ada. Bantuan khusus. Satu penting yang harus dilakukan oleh GAM adalah sesudah melebur tentara, membubarkan tentara, itu adalah melakukan pendidikan untuk transformasi politik, transformasi mindset dari seorang kombatan menjadi sipil biasa. Itu dilakukan sendiri oleh GAM, tidak dibantu oleh pemerintah. GAM cari ke sana kemari dana dari pemerintah luar negeri, membuat pelatihan-pelatihan tentang HAM, tentang cara mendirikan partai politik, tentang bagaimana berkontribusi dalam masyarakat, bagaimana berkampanye. Maksudnya begini, ada proses di mana kombatan itu dirubah menjadi sipil. Itu GAM sendiri yang lakukan. Baik, tapi saya tertarik soal tadi GAM kemudian tetap sebagai organisasi, sebagai wadah atau sebagai PONG lah bahasanya. Nah, apa kemudian dilakukan oleh elit GAM saat ini untuk melihat atau memastikan implementasi MOU itu bisa dilakukan. Artinya dua ruang tadi tidak lagi ada, AMM tidak ada lagi, kemudian FKK juga sudah tidak jelas lagi bagaimana statusnya. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh elit GAM tadi untuk menindaklanjuti atau memastikan pasal-pasal atau poin-poin dalam MOU Helsinki itu aplikatif? Jadi kita akui bahwa sesudah Pilkada 2007 dulu, 2006-2007 Pilkada itu, ada proses di mana ada friksi-friksi di dalam tubuh GAM. Tapi sebenarnya GAM yang sudah pulang ke Aceh hari ini itu tetap mengakui pimpinan-pimpinan GAM yang ada. Baik itu pimpinan yang pernah di militer yang sekarang di KPA, baik pimpinan-pimpinan yang sipil seperti misalnya Tengku Malik Mahmud sebagai penandatangan MOU. Tapi begini, kadang-kadang tahu sendirilah hubungan ayah dengan anak. Ada satu masa kadang-kadang ayah marah sama anak, nggak menganggap anaknya. Ada anak kadang-kadang melawan ayah ketika ayah misalnya mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh anak tidak adil. Ini proses yang terjadi. Sehingga hari ini pimpinan kami itu masih tetap ada dan masih masyarakat mengakuinya. Tapi hendaknya harus ada upaya rekonsiliasi kembali. Harus ada elit GAM. Antar ayah dengan anak lah. Jadi ayah itu harus panggil anak-anak, jangan panggil anak tetangga kemudian beri masukan kepada ayah. Sendiri. Bukan. Jadi anaknya ditinggal, ambil anak tetangga untuk dijadikan penasehat. Jadi kadang-kadang tidak ketemu ya untuk kepentingan bersama keluarga. Ini kita anggap misalnya Aceh dengan GAM itu sebagai sebuah keluarga. Jadi ayah dalam memperjuangkan kepentingan keluarga itu mengambil anak tetangga untuk menjadi pejuang terhadap apa yang diperjuangkan. Kadang-kadang tidak ketemu. Apa saran konkret? Saran konkret saya, misalnya seperti Tengku Malik Mahmud itu memanggil kembali seluruh anak-anaknya yang ada, baik itu mantan kombatan ataupun yang bukan mantan kombatan, dipanggil kembali untuk duduk kembali berdiskusi. Kira-kira MOU yang sudah kita tanda tangani ini kekurangannya apa? Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Jadi ada bagi tugas kembali untuk masing-masing pihak bergerak seperti dahulu untuk memperjuangkan ini. Karena dulu kan ada bagi tugas. Kalau tidak bagi tugas itu susah. Kalau misalnya Tengku Malik sendiri mencari investasi, Tengku Malik sendiri kemudian bercerita ini itu segala macam, kasihan, capek. Karena umur juga sudah lanjut kita semua. Jadi GAM, pimpinan GAM itu harus kembali membagi tugas kepada masyarakat Aceh, kepada GAM sendiri, kepada kawan-kawan untuk ini kita perjuangkan bersama-sama. Makanya kenapa perjuangan Aceh terkait dengan keistimewaannya tidak berhasil karena kita masing-masing sendiri. Contoh misalnya seperti pemilu. Di dalam MOU Helsinki disebutkan setelah penandatanganan MOU ini seluruh pejabat publik di Aceh dipilih langsung oleh rakyat Aceh. Itu jelas kan spiritnya. Nah, kemudian ada proses pemilihan 2007, 2012, 2017.
Kemudian di dalam MOU di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa kepala daerah di Aceh, wali kota, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati dipilih setiap 5 tahun oleh rakyat Aceh dalam pemilihan yang bebas. Jadi pemilihan terakhir 2017. Hari ini pemilihannya mestinya 2022. Oh, ada misalnya aturan-aturan pusat yang untuk general kepada seluruh Indonesia. Ya silakan di Indonesia. Seluruh Indonesia silakan buat pemilihan pilkada tahun 2024 misalnya. Tapi Aceh dengan kekhususannya yang sudah termaktub di dalam MOU, yang sudah termaktub di dalam UU nomor 11, harusnya pemilunya 2022. Nah, ketika pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, ketika kita bergeser dari 2022, akibatnya sangat besar. Bupati, wali kota semuanya tidak dipilih oleh rakyat. Gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Kan kita sama seperti apa istilahnya, membelakangi apa yang telah disepakati. Nah, ini nggak ada yang berbicara lagi hari ini. 2022 sudah mau habis, ya sudahlah semua menunggu 2024. Begitupun dengan Parlok. Cerita Parlok juga seperti itu. Jadi maksudnya kita tidak sadar bahwa apa yang menjadi hak kita, ketika hak kita itu dicoba untuk tidak diimplementasikan, kita akhirnya diam. Nah, kalau diam nanti yang lebih besar lagi akan dibuat lagi. Bagaimana dengan cerita Parlok? Cerita Parlok ini juga menarik. Waktu perundingan di Helsinki, GAM meminta Parlok. Jelas bahwa GAM meminta untuk dibuat Parlok di Aceh, partai lokal di Aceh. Kemudian pemerintah menolak. Oh, tidak boleh. Tidak bisa terima karena ini akan melawan dengan konstitusi, macam lah ceritanya. Sehingga deadlock waktu itu. Malam itu pemerintah mengatakan bahwa kalau GAM tetap tetap menuntut adanya partai lokal, maka pemerintah Indonesia menarik diri dari perundingan dan kami akan kembali ke Jakarta. Di lain pihak, karena kita ingin Parlok itu ada di Aceh, pemerintah waktu itu kita juga sampaikan, Tengku Malik sampaikan, kalau memang tidak disetujui Parlok ya sudahlah, deadlock. Jadi Tengku Malik naik ke ruangan waktu itu menyampaikan bahwa kajet abungkuh barang, kajet top kantu, mesti komputer kita semuanya udah kita siapkan untuk kembali ke Stockholm. Nah, ternyata karena permintaan ini real dan masuk akal, alasannya waktu itu pemerintah tidak bisa untuk merubah undang-undang pemilu. Nah, undang-undang partai politik. Nah, kemudian waktu itu kita kan dengar dari jendela itu Hamid Awaludin turun, dia berdiskusi panjang lebar dengan Yusuf Kalla, dan Yusuf Kalla maksudnya terima saja, tapi wordingnya diitukan. Jadi waktu itu kita duduk di ruangan kita, tiba-tiba diketok pintu. Yang ketok pintu itu Sofyan Jalil, masuk Sofyan Jalil dua dengan Hamid Awaludin. Waktu masuk kita semua perundingan di situ, tim perundingan semuanya di ruangan kita. Memang kita nggak pernah berinteraksi langsung, tapi waktu itu mereka ketok pintu di malam-malam untuk ke ruangan kita. Nah, sesampai di sana disampaikan bahwa begini. Jadi kami sudah konsultasi ke Jakarta, disampaikan bahwa untuk urusan Parlok itu bisa dinegosiasikan, tapi wordingnya kita rubah. Wording di dalam MOU Helsinki-nya, misalnya dalam kesepakatan ini dirubah. Jadi malam itulah ketemu wordingnya. Damin Kingsbury yang mengetik, kemudian Hamid Awaludin dengan kita, waktu itu mencari wordingnya yang penting ada bahasa bahwa partai lokal itu ada. Makanya sebenarnya di Aceh itu ada 3 macam partai, bukan 2 macam partai. Karena pemerintah waktu itu mengatakan bahwa GAM jangan terima Parlok. Tapi buatlah partai, kami akan fasilitasi GAM untuk membuat partai lokal. Tapi membuat partai yang berkriteria nasional. Jadi di Undang-Undang Indonesia tentang masalah partai itu disebutkan ada kriteria untuk mendirikan partai. Jadi GAM akan difasilitasi oleh pemerintah dengan partai-partai pemerintah untuk membentuk partai, namanya itu Partai Berbasis Aceh tapi berkriteria nasional. Tapi GAM nggak mau. Oh enggak, kami nggak mau partai kriteria nasional, kami mau partai lokal penuh 100%. Akhirnya di dalam MOU itu 3 ada, 2 terakomodir. Yang pertama partai nasional yang existing, yang kedua partai lokal, maksudnya partai berkriteria nasional yang berbasis di Aceh, yang ketiga partai lokal. Makanya kalau dilihat di MOU itu jelas. Malah yang pertama itu yang partai yang belum ada itu.
sesegera mungkin, tapi tidak lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan ini, pemerintah RI menyepakati akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Itu partai yang pertama yang diinginkan oleh pemerintah di Aceh. Kemudian memahami aspirasi rakyat Aceh tentang Parlok, maka dalam 1 tahun selama-lamanya 18 bulan akan dibikin Parlok yang murni 100%. Jadi sebenarnya ada peluang rakyat Aceh untuk membentuk partai satu lagi yang dinamakan dengan partai berbasis Aceh tapi berkriteria nasional. Oke. Itu menarik sebenarnya. Tapi ada hal yang dalam konteks kekinian terkait dengan pemulihan pasca konflik terhadap korban konflik itu sendiri. Nah, sekarang kan tadi kita sudah menyinggung soal KKR dan sebenarnya kita juga punya satu lembaga lain yang seharusnya dia ad hoc tapi kemudian permanen untuk Aceh yang namanya BRA. Nah, saat ini KKR Aceh sudah merekomendasikan 245 korban konflik yang harus mendapatkan reparasi. Nah, seiring dengan itu BRA selaku lembaga yang menjadi induknya, kalau kita sebutkan menjadi induk di mana KKR berada, juga melakukan hal yang sama. Sudah berjalan dalam kurun waktu lama sampai hari ini. Itu juga memberikan sejumlah bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, apa tanggapan Abang terhadap dua lembaga ini dan juga terkait dengan rekomendasi yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah terhadap pemulihan 245 korban di antara 5.400 korban yang hari ini sudah diverifikasi oleh KKR Aceh? Jadi menurut saya begini, ketika dulu di Helsinki, itu kan selain 3.000 dengan tahanan itu kan tidak tercover. Sehingga ada bahasa civilian affected by the conflict. Maksudnya orang-orang sipil, laki dan perempuan yang terdampak oleh konflik. Jadi sebenarnya prosesnya ini di awal-awal itu diganggu. Di awal-awal penandatanganan MOU itu terganggu. Terganggunya begini, ketika pemerintah ingin membantu kepada korban konflik yang ada di Aceh, baik itu kombatan GAM ataupun bukan kombatan GAM yang tidak terdaftar dalam 3.000 itu banyak pihak yang mencoba untuk waktu itu mencampurnya dengan milisi. Jadi ketika berbicara korban konflik itu misalnya waktu itu banyak juga milisi yang memasukkan nama dan segala macam yang itu agak-agak misalnya terganggu sedikit prosesnya. Tapi sebenarnya begini, walaupun milisi itu kan sebagian memang ada yang patut dibantu. Tapi waktu itu kan operasi intelijen juga banyak di Aceh. Maksudnya yang kemudian membuat awal-awal itu memang agak susah. Sehingga pernah kami itu menjadi bagian dari BRA, kami keluar semua waktu itu. Karena dianggap BRA itu hanya untuk kepentingan GAM. Padahal maksud kita kepentingan GAM dan masyarakat yang bukan menjadi gendongannya lembaga-lembaga negara yang ada di Aceh. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu proses BRA sudah berjalan, itu setahu saya waktu itu ada bantuan-bantuan yang diberikan. Pertama kepada korban yang kombatan yang 3.000, kemudian tahanan yang 3.000 lebih, kemudian korban-korban konflik itu ada. Cuman begini, saya tidak tahu di mana miss-nya. Sesudah sekian tahun, apakah mereka itu misalnya data baru atau data lama? Karena kalau data lama mestinya sudah mendapatkan bantuan. Ini yang memang agak menarik. Ketika misalnya BRR turun, mungkin ada elemen-elemen masyarakat dari korban konflik yang tidak tersentuh selama ini. BRA yang tidak tersentuh selama ini, yang kemudian muncul sebagai korban yang memang juga harus diberikan. Jadi kalau pendapat saya, itu kan tanggung jawab pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat. Jadi itu memang kalau mereka korban konflik dan memang misalnya dibuktikan dengan jelas bahwa KKR itu sudah turun dan mendapatkan misalnya bukti, itu harus dibantu. Jadi pemerintah Aceh itu tidak ada alasan untuk tidak membantu. Sebenarnya kalau dilihat dari sini yang bantuan itu sebenarnya kan lebih utamanya itu kepada pemerintah RI dan pemerintah Aceh
akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar diri dan masyarakat yang terkena konflik. Jadi pemerintah pusat juga tidak boleh, misalnya masalah tanah. Pemerintah pusat itu tidak boleh pemerintah pusat mengirim surat kepada pemerintah Aceh mengirim surat kepada bupati cari tanah. Jangan begitu juga. Maksudnya ini sebenarnya harus terintegrasi. Pemerintah pusat harus mengelit, memantau seluruh orang yang terlibat konflik ini sudah dapat apa belum haknya. Ini leadnya harus dari pemerintah Jakarta sebenarnya. Kalau kita kan bahasa kasarnya kita bilang bahwa logistik pemerintah Aceh, logistik BRA sendiri itu kan terbatas. Ya. Tapi mereka kan sudah merekomendasikan, KKR sudah merekomendasikan. Jadi menurut saya langsung saja to the point bahwa nama-nama yang sudah disebutkan, direkomendasikan oleh KKR itu segera harus dibantu oleh pemerintah RI dan pemerintah Aceh. Baik. Pertanyaan terakhir, ini juga termuat dalam MOU Helsinki soal klaim. Apa sebutannya dan bagaimana seharusnya mekanisme ini dijalankan? Jadi begini, ketika kita berbicara korban konflik, sebenarnya kan saya sedih juga mendengar informasi tadi tentang korban yang belum mendapatkan ini. Karena begini, kenapa kita termasuk cepat proses perundingan di Helsinki? Karena kita berkeyakinan bahwa korban konflik tidak terbantu sebagaimana terbantu korban tsunami waktu itu. Nggak ada lembaga internasional yang memperhatikan kepada korban konflik. Jadi kita maksudnya prosesnya itu cepat waktu kita diskusikan masalah itu. Nah, terkait dengan itu, dengan komisi klaim itu adalah ketika ada seseorang yang merasa dia sebagai korban konflik, orang lain kan tahu juga bahwa dia korban konflik. Nah, lembaga klaim ini dibentuk oleh pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk semacam melakukan verifikasi bahwa ini person terkait ini adalah orang yang berhak untuk dibantu. Dan komisi klaim ini kan tidak ada. Ya. Alhamdulillah beberapa fungsi komisi klaim ini diambil oleh BRA, diambil oleh KKR. Tapi mestinya itu kalau dibentuk kan sesuai dengan MOU. Dia tetap seharusnya harus dibentuk untuk kembali, misalnya kan gampangnya begini, ketika ada sebuah komisi yang terdiri dari berbagai unsur, komisi klaim itu, mereka kan bisa melihat siapa sih yang meninggal, siapa orang Aceh yang meninggal karena konflik, namanya kan ada. Ataupun orang bisa menyampaikan bahwa orang tua saya meninggal dan segala macam, itu didata kembali. Siapa yang sakit, siapa yang rumahnya terbakar, siapa yang pernah sampai harus mengungsi dan segala macam, siapa yang pernah diperkosa, siapa yang pernah dianiaya dan segala macam. Jadi itu oleh lembaga klaim itu sebenarnya semacam pengakuan. Jadi lembaga klaim itu mengeluarkan pengakuan bahwa si A ini adalah korban konflik yang harus diberikan. Makanya tanggung jawab pemerintah untuk membantu dia. Nah, hari ini pengakuan itu nggak ada. Jadi banyak orang yang memang meninggal, jelas-jelas dia itu memang korban konflik, kepalanya dipotong sewaktu masa konflik, tapi kadang-kadang nggak ada pengakuan sesama kita aja. Kalau dulu memang surat-surat dari Panglima Sago KPA, jadi Panglima Sago itu mengirim surat bahwa si Fulan itu adalah korban. Jadi pengakuannya dari KPA ini. Kadang-kadang bagi kita bisa terima, bagi orang lain nggak bisa terima. Jadi sebenarnya salah satu proses untuk mengakui bahwa di Aceh ini ada korban itu komisi klaim itu yang membuat pengakuan. Karena sedih sekali, dibantu tidak, diakui juga enggak. Kan sedih sekali. Jadi kadang-kadang ada orang yang diakui dia bahwa dia memang korban konflik, enggak dibantu pun enggak masalah karena dia mungkin sebagian. Jadi pengakuan itu penting. Makanya kalau menurut saya salah satu solusi untuk orang mendapatkan pengakuan itu berdasarkan rekomendasi KKR itu termasuk komisi klaim itu dilibatkan. Banyak sebenarnya infrastruktur dari berbagai lembaga bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bagi saya melihat bahwa Aceh itu belum damai kalau mereka itu belum mendapatkan haknya. Baik. Makanya kemarin seperti ada Zoom di Jakarta yang dibuat oleh orang-orang di Jakarta, itu berlomba-lomba mengatakan akulah, JK mengatakan aku yang berjasa, Hamid Awaludin aku yang berjasa. Nggak ada satupun yang mengaku bahwa yang berjasa itu rakyat Aceh, korban konflik yang berjasa untuk ada damai ini. Baik. Jadi mestinya jangan akulah, mereka itu harus malu yang diperjanjikan apa. Kan malu bahwa udah memperjanjikan ini tapi enggak tidak bisa dipenuhi. Hari ini sebenarnya kan kita gugat mereka. Hai Pak JK, hai Pak Hamid Awaludin, ini korban-korban ini sampai di mana advokasi kalian sehingga mereka mendapatkan bantuan yang belum dapat bantuan.
Baik. Jangan disalahkan Aceh saja, jangan disalahkan GAM saja. Baik, itu kalimat tegas artinya dan seharusnya ini menjadi kunci agar damai itu betul-betul terjadi di Aceh. Ada closing statement terakhir, pesan untuk para pihak. Jadi bagaimana posisi GAM dalam melihat damai ini ya? Saya melihat bahwa GAM menganggap bahwa damai ini adalah sebuah rahmat yang harus disyukuri. Kemudian ini adalah semacam ada upaya dari GAM untuk bisa memberi kepada rakyat Aceh dengan adanya tsunami bahwa dapat cepat-cepat mendapatkan bantuan. Jadi ada kisah bahwa ada satu orang haus. Dia haus sekali. Ketika haus sekali, waktu itu ada orang datang membawa air putih. Diberikanlah air putih kepada orang haus tersebut. Dan orang haus tersebut minum. Sehingga lepas dahaganya. Dia sudah minum air putih. Nah, 17 tahun kemudian, dalam cerita-cerita, orang yang memberi air itu digugat. Lah, kamu kan waktu itu bisa memberi air kelapa, bisa membeli sirup. Kenapa kamu kasih air putih kepada orang yang lapar atau orang yang haus? Jadi begitulah nisbahnya kepada GAM. Ketika GAM berusaha untuk mendapatkan perdamaian pada tahun 2004, 2005, jadi itu semacam air putih bagi kita semua. Nah, hari ini sesudah 17 tahun mengatakan bangai tak GAM, pakoi ya trimong damai, pakonyo pakonji. Padahal kalau tidak GAM misalnya bisa mencapai kesepakatan ini, orang Aceh mungkin sampai besok pakai KTP merah putih yang sebesar HVS itu. Kan di dalam MOU disebutkan bahwa KTP pun untuk KTP normal itu harus di dalam MOU Helsinki. Jadi artinya begini, sesudah 17 tahun jangan kita bully GAM. Seperti orang-orang Jakarta membuli GAM, seolah-olah GAM lemah, GAM ini, GAM itu, segala macam itu tidak betul. Karena waktu kita lapar, kita berhajat, waktu masa konflik, kita tsunami, berhajat betul untuk minum air, sudah diberikan air. Jadi jangan kita bilang bahwa kenapa nggak dikasih Coca-Cola, kenapa nggak dikasih sirup, sesudah 17 tahun. Jadi hari ini ada orang yang misalnya memprotes, kenapa begitu tahun 2005? Sesudah 17 tahun, kan tidak elok. Jadi bagusnya kita bersyukur, mengisi perdamaian, melihat apa yang kurang, ataupun misalnya kalau memang kita merasa bahwa 17 tahun ini sudah terlalu lama, kita evaluasi kembali apa langkah yang dilakukan oleh rakyat Aceh untuk kembali mendapatkan kehormatan dan marwahnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Munawar Riza, anggota tim perunding GAM di Helsinki yang 17 tahun lalu ikut serta dalam membawa Aceh ke dalam perdamaian hingga hari ini sudah 17 tahun. Terima kasih kepada semua yang mengikuti diskusi ini, dan kita akan bertemu kembali di Sago ID untuk sesi berbagi pengetahuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Biarlah aku menjadi muridmu, selalu belajar kehidupan.